Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing murangkalih sadayana mugi-mugi dina dinten ieu aya dina kaayaan sehat. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan hari ini kalian persiapkan buku bahasa Sunda Urang kelas 5. Kemudian setelah kalian siapkan, boleh kalian buka buku paketnya, yaitu bab 4 ya, halaman 43. Kita belajar untuk pertemuan hari ini masih di bab 4, yaitu sehat teh penting. Adapun tujuan pembelajaran dari bab 4 ini adalah setelah selesai mempelajari materi pada bagian ini, peserta didik diharapkan dapat memahami isi teks percakapan tentang sehat itu penting, serta mampu memperagakan dan menceritakan kembali isinya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai paguneman maca paguneman. Materinya mengenai ngalah haremis, mengambil atau mencari haremis, di mana haremis ini bisa digunakan sebagai obat, yaitu obat kasakit koneng atau lever. Untuk pertemuan hari ini, kita melanjutkan kembali masih mengenai paguneman. Kalian boleh dibuka halaman 47. Yang bagian B, nyarita ngolahkeun paguneman, mempraktekkan percakapan. Tapi untuk percakapan ini kalian tidak dipraktekkan ya, karena kalian belajar dari rumah. Kalian boleh dibaca dan simak percakapan yang Ibu jelaskan pada pertemuan hari ini. Langsung Ibu jelaskan molahkeun paguneman. Di handap aya bacaan anu diwangun ku paguneman. Di bawah ada bacaan mengenai percakapan. Yang pertama mengenai UKS. Di sini yang bercakap-cakap ada Jeffrey, Winda, Santi, dan Firman. Jeffrey bertanya, apal anu disebut UKS, hafal yang disebut UKS. Kemudian Winda menjawabnya, apal atau ya hafal, yaitu usaha kesehatan sekolah. Kemudian Santi bicara, apan di sekolah urang gen geus aya UKS mah. Kan di sekolah kita sih sudah ada UKS sih. Kemudian Jeffrey juga ikut bicara, nya geus aya, iya sudah ada. Kemudian Firman bicara juga, anyar keneh da diadegeunana oge, masih baru didirikannya juga. Kemudian Santi, cing ari Jeffrey apal, coba kalau Jeffrey apal, naon wae kegiatan UKS teh, apa saja kegiatan UKS itu? Kemudian Jeffrey jawabnya rupa-rupa tuh ya, macam-macam, pokokna mah anu patali jeung kesehatan, pokoknya yang berkaitan dengan kesehatan warga sekolah. Kemudian Winda bicara, lamun di kelas orang aya nu ngadadak geuring. Kalau di kelas kita ada yang mendadak sakit, tah kudu gancang dibawa ke UKS tuh, harus cepat dibawa ke UKS. Selanjutnya boleh dibuka kembali bukunya. Halaman 48, Ibu lanjutkan percakapannya. Kemudian Firman bicara, nya anu sok mindeng riet, iya yang suka sering pusing juga. Kemudian Santi bicara, tah gancang we ka UKS minta obat. Jadi kalau yang sering pusing cepat ke UKS meminta obat. Kemudian Jeffrey bicara, lamun salatri kalau sakit perut sabab indit ti imah teu kaburu sasarap, karena pergi dari rumah tidak buru-buru sarapan, kumaha bagaimana. Kemudian Winda menjawab, eta mah di ubarana kudu di kantin. Itu sih diobatinya harus di kantin. Kemudian Santi bicara lah, nya di ubarana kudu ku leupet jeung gorengan, iya di ubaranana diobatinya harus dengan lepet. Lepet itu makanan yang dibungkus dari daun kelapa yang terbuat dari ketan, jeung gorengan dan gorengan. Jadi kalau yang sakit perut kata Santi harus diobati dengan lepet dan gorengan. Kemudian Firman bertanya, kumaha lamun rieutna sabab hese ngajawab soal dina ulangan. Bagaimana kalau pusingnya sebab susah menjawab soal pada ulangan? Kemudian Winda bicara,
Lihat akibat ulangan mah beda deui atuh. Kalau sakit atau pusing akibat ulangan itu beda lagi. Eta mah sabab henteu ngapalkeun karena itu disebabkan tidak menghafal. Kemudian Santi bicara, lihat anu kitu mah lain di ubaran di UKS. Pusing seperti itu sih tidak diobati di UKS, tapi kudu gancang dicecehan, tapi harus cepat dicecehan. Dicecehan itu kepalanya diberi air, disiram air ya biar dingin. Kemudian yang kedua, percakapan yang kedua yaitu ngalayat babaturan, menjenguk teman. Langsung Ibu jelaskan. Edi geus 2 poe gering. Edi sudah 2 hari sakit. Samulangna ti sakola. Setelah pulang dari sekolah, babaturanana ngalayat. Teman-temannya menjenguk. Kemudian Wulandari setelah sampai di rumah Edi, dia mengucapkan salam, Assalamualaikum. Kemudian mamahna Edi, ibunya Edi menjawab, Waalaikumsalam. Ieu teh rerencangan Edi di sekolah. Ini tuh teman-teman Edi dari sekolah. Kemudian Jidan menjawab, Muhun Bu, iya Bu, bade ngalayat Edi, mau menjenguk Edi. Kemudian mamahna Edi bicara, nuhunnya Karasep, terima kasih ya ganteng, garelis, cantik-cantik, tos keresa ngalayat, sudah mau menjenguk. Salsabila jawab, Muhun Bu, iya Bu. Kemudian Jidan bertanya, kumaha Edina ayeuna Bu, bagaimana Edi sekarang Bu? Mamahnya Edi menjawab, tos rada sakinten, sudah mendingan. Hayu geura urang ke kamarna, ayo kita ke kamarnya. Edi, iya aya rerencangan ti sakola ngalayat. Edi, ini ada teman-teman dari sekolah menjenguk. Edi bicara, geuning aya Jidan, ada Jidan. Kemudian Jidan bicara, tiluan da ka dieu teh, kesininya bertiga. Edi menjawab, nuhunnya, terima kasih ya. Kemudian dilanjut halaman 49, mamanya Edi bertanya sambil berbicara, sok atunya, silakan ya, ku ibu di kanten heula, oleh ibu ditinggal dulu. Suguhan naonnya diberi makan apa ya di? Wulandari bicara, sawios Bu, tidak usah Bu, ulah ngarepotkeun, tidak usah merepotkan. Kemudian Edi bertanya, Ari tadi aya ulangan, kalau tadi ada ulangan. Kemudian Jidan bicara, tong waka inget karena ulangan ayeuna mah. Jangan ingat ulangan dulu sekarang sih. Edi bicara, nya bisi wae aya ulangan. Iya, siapa tahu ada ulangan. Sieun tinggalin pengajaran, takut tertinggal pelajaran. Salsabila bertanya, Ari Edi kunaon atuh make gering, Edi kenapa kok sakit? Edi jawab, basa tas latihan pramuka. Ketika sudah selesai latihan pramuka, apan harita teh hujan, waktu itu hujan. Peutingna terus paranas tiris, kemudian malamnya terasa panas dingin. Kemudian Jidan bicara, padahal apan sarerea ge balikna hujanan. Padahal semuanya juga pulangnya hujanan. Kemudian Wulandari bicara, komo abdi mah balik nage jauh, apalagi saya pulangnya jauh. Kemudian Edi bicara, nya meureun geus kuduna gering wae, ya mungkin sudah harusnya sakit. Salsabila bicara, singgera cager di, cepat sehat ya di. Kemudian Wulandari bicara, nya mangkaning apan minggu hareup iya, apalagi minggu depan rek aya kegiatan camping, mau ada kegiatan camping. Kemudian Jidan bicara, minggu hareup mah Edina ge geus jag-jag deui atuh. Minggu depan sih Edinya juga sudah jag-jag, sudah sehat, sudah sembuh. Kemudian Salsabila bertanya, geus diubaran ke mana? Sudah diobati kemana? Edi bicara, tadi isuk-isuk ku mamah diantar ke puskesmas. Tadi pagi oleh mamah diantar ke puskesmas. Kemudian Jidan bicaranya gancang cager gerak, ari geus diubaran mah iya, cepat sembuh kalau sudah diobati sih. Kalau sudah diobatin sih. Kemudian Edi bicara, asa kesel gering teh
teu bisa ka mana. Perasaan kesel, sakit itu tidak bisa kemana-mana. Kesel itu di sini artinya jenuh ya. Kemudian Wulandari bicara, nya wayahna, ya sudah, wayahnya saja. Kemudian Edi bicara, anu matak mani atoh dilayat ya. Oleh karena itu saya sangat senang dijenguk. Nah, untuk percakapan yang tadi Ibu jelaskan, yang pertama UKS dan yang kedua ngalayat babaturan, mudah-mudahan kalian paham ya nah. Untuk materi selanjutnya ada ngagalantangkeun jeung ngapalkeun istilah kesehatan, membaca dan menghafalkan istilah kesehatan. Langsung Ibu jelaskan, dina 10 kalimat di handap, pada 10 kalimat di bawah ada istilah yang biasa digunakan patali jeung kesehatan, berkaitan dengan kesehatan. Terus diterangkan arti atau maksudnya, kemudian dijelaskan arti atau maksudnya. Pek ku hidup galantangkeun oleh kamu baca. Kemudian Bandunganku Anuliana. Nah, di sini kamu hanya baca saja ya, karena tidak ada teman-teman kamu. Langsung Ibu jelaskan nomor 1. Anu gering teh geus tilu poe ngalempreh. Yang sakit sudah 3 hari ngalempreh. Ngalempreh itu artinya teu bisa hudang, tidak bisa bangun. Selanjutnya kalian boleh dibuka kembali halaman selanjutnya, halaman 50. Nomor 2, pantes awakna rek kuru, pantas badannya kuru. Ya, pantes awakna rek kuru, oke, pantes badannya kurus juga. Tuda geringa lina, karena sakitnya lama. Kuru itu artinya begang pisan, kuru sekali. Nomor 3, ari geus diopname mah, kalau sudah diopname sih manehna mimiti jag-jag dia sudah sembuh lagi, sudah segar lagi. Ya, jag-jag di sini artinya sehat. Kemudian nomor 4, bonggan tambarakan. Jadi we ayeuna nyeri beuteung. Bonggan salah sendiri, tambarakan jadinya sekarang sakit perut. Tambarakan itu artinya sagala di dahar, makan sembarangan ya. Nomor 5, anu katerap ka sakit gula mah dipantrang ngadahar amis-amis. Yang terkena sakit gula dipantrang, dilarang makan yang manis-manis. Dipantrang artinya dicegah atau tidak boleh. Nomor 6, lamun hayang sehat mah kudu berseka. Kalau ingin sehat sih harus berseka. Berseka itu artinya apik atau membiasakan hidup bersih. Nomor 7, manehna henteu sakola. Dia tidak sekolah lantaran katerap kasakit muriang, karena sakit muriang. Muriang itu artinya panas dingin atau bahasa Indonesianya artinya demam. Nomor 8, paingan curugna bareuh pantesan teluncuk. Curug itu teluncuk. Teluncuknya bengkak. Sabab cenah hileuden. Hileuden itu artinya infeksi di bawah kuku atau kita menyebutnya cantengan. 9, lila kacager geuning ngubaran kasakit mengimah. Lama sembuhnya mengobati yang sakit mengi. Sakit mengi itu sakit sesak napas atau engap. Yang terakhir, teu kaot papanasan, manehna masok terus sariawan. Tidak bisa panas-panasan, dia itu suka langsung sakit sariawan. Sariawan itu yaitu keluar darah dari hidung. Nah, untuk tugas hari ini kalian hanya mencatat ya istilah kesehatan dari nomor 1 sampai 10. Catat kalimat dan artinya. Untuk tugasnya tidak usah dikumpulkan. Pada pertemuan pekan ini ya, minggu ini tugasnya tidak perlu dikumpulkan, tapi kalian catat istilah kesehatan dari nomor 1 sampai 10. Hatur nuhun, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.